Halo guys, jadi menurut kalian memiliki sistem dan punya power yang melimpah itu enak? Eits, kalian tidak sepenuhnya benar. Di manhwa kali ini, kita memiliki seorang MC yang memiliki sistem. Namun, hidupnya tidak sebahagia MC bersistem lainnya. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita ke videonya. Let's begin. Frey Raon, seorang main karakter sekaligus pahlawan dunia pada era ini, dibebankan oleh tanggung jawab yang besar dari pendahulunya 1000 tahun yang lalu bernama Starlight. Meski dia tidak ingin, MC terpaksa menjadi bawahan Raja Iblis, membunuh semua orang yang dia cintai, adiknya, Khania, Irina Piliard, Sola Sunrise, seorang gadis suci bernama Felrosh Asterade, dan bahkan seorang gadis yang sangat mencintai Frey, bahkan setelah Frey melakukan semua kejahatan, bernama Serena Lunar. Frey berdiri di atas mayat dan darah semua orang yang dia cintai. Bukan tanpa alasan, Frey mengincar titik balik, kelengahan Raja Iblis. Dan dengan semua pengorbanannya, Frey berhasil membawa Raja Iblis mati bersamanya. Setelahnya, Frey kembali ke masa lalu, dengan semua pengorbanan yang telah dia lakukan, dengan semua rasa sakit yang telah dia rasakan. Akhirnya Frey mendapatkan sistem. Namun, penderitaan Frey tidak berhenti sampai di sini. Sistem memaksa Frey untuk terus-menerus berbuat jahat. Poin kejahatan palsu akan menjadi kekuatan baru bagi Frey. Jika Frey diketahui berbuat baik oleh para gadis yang dia cintainya, maka nyawa Frey akan diambil sedikit demi sedikit oleh sistem. Frey mengingat masa lalunya. Pahlawan terdahulu menghampiri Frey dan memperlihatkan keadaan dunia apabila Frey salah melangkah. Frey muda diperintahkan untuk menghancurkan dunia dengan tangannya sendiri, hanya demi kekuatan dan kemampuan untuk kembali ke masa lalu. Namun, nampak jelas kali ini Frey berhasil melakukan semua hal tersebut. Dalam hatinya, Frey merasa ingin bahagia dengan para gadisnya. Namun, ada tembok besar yang menghalangi, yaitu nasib dunia yang sedang sekarat. Dan juga fakta bahwa Frey tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Di saat Frey sedang merenung, Khania mengetuk pintu meminta izin masuk. Sistem memperingatkan Frey jika dirinya dalam bahaya. Dengan tatapan yang tajam, Khania masuk. Frey merasa ketakutan. Dia khawatir jika heroin ini masih memiliki ingatan di masa lalu tentang Frey yang menghancurkan dunia. Khania memiliki gelar sebagai penyihir kegelapan dan memiliki niat membunuh yang membuat Frey ketakutan. Namun, sihir kegelapan juga bukanlah sesuatu yang bagus, karena itu juga merupakan kutukan yang menyedot energi kehidupan dari Khania. Khania tersenyum kepada Frey dan menanyakan Frey ingin makan apa. Frey bingung menjawab dan membuat Khania murka. Khania pergi ke dapur dan membawakan makanan bagi Frey. Namun, aura kegelapan dari makanan itu terdeteksi oleh Frey, yang membuat Frey gigit jari saking takutnya. Terlihat materi gelap yang terpancar dari makanan yang dibuat Khania, dan Frey akhirnya akting menjadi penjahat, melemparkan makanan dan membuat Khania membuatkan makanan hingga berkali-kali. Khania dengan wajah polosnya memberikan makanan, namun MC kejam kita berulang kali menyiksa Khania, hingga akhirnya Khania tumbang kelelahan. Saat Khania pingsan, akhirnya Frey bisa berhenti berpura-pura untuk saat ini dan menangkap Khania dengan lembut. Frey membaringkan Khania di kasurnya dan berusaha menetralkan energi kegelapan yang menggerogoti nyawa Khania. Namun, seperti yang admin katakan, setiap kebaikan Frey akan menguras nyawa Frey itu sendiri. Selain itu, setiap kejahatan yang dilakukan Frey, maka Frey akan mendapatkan poin untuk sistem kejahatan palsu. Frey terus memberikan mana hingga sore hari. Khania nampak tertidur nyenyak, pertanda Frey berhasil meringankan beban kutukan yang diderita oleh Khania. Namun di sisi lain, Frey memasang wajah masam. Frey merasa sangat muak karena harus berbuat jahat pada banyak sekali gadis. Dan bahkan ada gadis yang dilindungi prajurit suci, yang bisa saja membunuh Frey. Perlu admin ingatkan, Frey bukan takut mati, namun jika dia mati, maka siapa yang akan menyelamatkan dunia ini? Frey mulai menyusun strategi,
mengingat masih ada 4 heroin lain yang juga mengingat kejahatan Frey di dunia sebelumnya. Frey bisa saja mati kapanpun, namun tetap saja Frey harus mengumpulkan poin dari sistem kejahatan palsu. Singkat cerita, Frey membaca buku hingga lupa waktu, dan sudah saatnya membangunkan si putri tidur. Frey membaringkan tubuh Kania di lantai, karena tentu saja jika Kania tahu Frey membuat Kania tidur di kasurnya, jantung Frey akan diremas oleh sistem dan poin Frey akan hilang. Frey mulai berakting jahat dan membentak Kania yang tertidur. Kania menjawab Frey dengan anggukan, sementara Frey menatap poin yang didapatkan. Hanya sedikit 100 poin saja. Di sisi lain, ini adalah hari pertama sekolah, waktunya bagi Frey untuk farming poin kejahatan palsu. Di akademi, Frey mulai bertingkah layaknya raja dan membuat murid-murid berandalan menjadi bawahannya. Akibat Frey yang bertingkah jelek, dia mendapatkan 10 poin. Tak lama, bawahan Frey menyeret Irina ke hadapan Frey. Terlihat, Irina sudah disiksa oleh bawahan Frey. Yang melihatnya merasakan bahaya. Mungkin saja Irina memakai sihir tingkat tinggi untuk membunuh semua orang di sini. Namun, sistem menjelaskan kalau Irina kehabisan mana. Frey mengambil inisiatif untuk mengusir para bawahannya lain. Dia memecahkan gelas dan mengusir semua orang, berkata ingin menyiksa Irina sendirian. Irina merasa jijik dengan kelakuan Frey. Frey berkata ingin mengajari tata krama pada Irina. Namun setelah ia berkata demikian, Frey pingsan, atau lebih tepatnya, pura-pura pingsan. Setelah Irina dan temannya pergi, Frey mengusap matanya, merasa kewalahan dengan hari pertama sekolah. Sistem memberikan 10 poin tambahan karena Irina melihat Frey sebagai seorang pemabuk. Saat Frey sedang rebahan santai, tiba-tiba Kania datang dan menceramai Frey yang seorang bangsawan, namun malah asik berlaring di lantai. Namun Frey meminta Kania membantunya berdiri, sambil meledekkan Nia dan menyentil pipi Kania. Kania dengan terpaksa menggendong Frey. Saat digendong, Frey membaca pikiran Kania. Kania berkata kalau Frey bajingan dan sangat ingin membunuh Frey di titik itu juga. Kania bersumpah jika sudah menyelamatkan adiknya dari tangan Frey, maka dia akan membunuh Frey. Frey yang digendong Kania hanya bisa merenung sambil darah mengalir dari bibirnya. Karena Frey menggigit bibirnya sendiri untuk menahan diri agar tidak salah bicara. Sesampainya di kamar, Frey langsung mengusirkan Nia. Namun Kania mengatakan ingin tidur di sini. Jadi, oyasumi nasai. Frey yang melihatnya hanya bisa pusing. Selain itu, misi Frey adalah untuk melindungi nyawanya sendiri karena para heroin yang berniat membunuhnya. Selain itu, dia juga tidak boleh membiarkan satupun heroin mati. Karena 2 syarat itu adalah syarat yang harus diselesaikan. Jika tidak, maka, kasihan banget deh dunia Frey. Keesokan harinya, Frey bangun agak siang, dan dia batuk-batuk akibat terlalu banyak menyerap kutukan milik Kania. Di sisi lain, Kania bertanya-tanya apakah Frey memiliki semacam penyakit paru-paru. Namun, Frey bangkit dari tempat tidur dan memarahi Kania, karena Kania berniat pergi duluan ke kelas. Sebagai seorang pelayan, Frey memaksa keras Kania untuk patuh padanya. Kania yang dibentang-bentak oleh Frey akhirnya menangis, dan sebagai hadiah dari kejahatan pagi ini, Frey mendapatkan 10 poin kejahatan palsu. Di sisi lain, Kania mengambil pulpen yang tadi sempat dibanting oleh Frey. Pulpen itu adalah hadiah dari adiknya yang sangat dia cintai. Dan satu-satunya alasan Kania bisa bertahan dari perbuatan jahat Frey adalah karena Kania masih memikirkan adiknya yang disandara oleh Frey. Setelahnya, mereka dimarahi oleh seorang guru bernama Aiso, karena Kania dan Frey datang terlambat. Frey mencaci maki Kania karena menganggap ini salah Kania. Di sisi lain, Irina menatap ke arah Frey, dan Frey memalingkan wajah, berusaha untuk tidak berurusan dengan Irina. Di tengah pelajaran, Sangga Disuci Felroce Asterade mengajak Frey untuk pergi berdua. Felroce ingin memberikan berkat bagi Frey, namun Frey mengetahui kalau Felros bukan ingin memberinya hadiah, melainkan ingin membunuhnya. Frey langsung menolak dengan tegas dan berkata kalau sikap polos seseorang sangat berbahaya. Jika kita terjebak, maka kita bisa masuk sekte sesat. Sekarang adalah kelas praktek. Aiso menyuruh semua murid untuk mengangkat pedang dan mulai melawan dirinya. Namun, Aiso dengan sangat mudah menjatuhkan murid satu persatu.
Di sisi lain, MC jahat kita sedang menonton dengan santai, ditemani pelayan setianya. Beberapa saat kemudian, adalah giliran Kania yang bertarung. Aiso menyerang duluan, sementara Kania memakai sihir untuk menangkis seluruh serangan Aiso. Frey yang melihat Kania sangat bersemangat menjadi kewalahan, karena energi yang dipakai oleh Kania adalah energi Frey. Dan semakin lama Kania bertarung, semakin banyak juga serangan yang dilancarkan sistem pada jantung Frey. Guru semakin bersemangat dan meminta Kania mengeluarkan seluruh kekuatannya. Namun, Kania mengangkat tangan dan berkata kalau dirinya menyerah. Mengeluarkan seluruh kekuatan hanya akan membuat korban jiwa di antara mereka. Aiso mengerti dan meminta murid selanjutnya bertarung. Yang bertarung adalah Irina. Namun karena sihir Irina masih disegel oleh Frey, Irina dengan mudah dikalahkan. Setelahnya adalah giliran gadis suci. Namun dia berkata untuk tidak mau bertarung dengan guru. Dan akhirnya, murid terakhir yang bertarung adalah Frey. Frey berkata kalau Aiso hanya bermain-main menjadi guru yang hebat, padahal kemampuan Aiso tidak ada apa-apanya. Guru yang mendengarnya hanya bisa kesal, namun mereka beradu serangan. Entah mengapa, Frey sangat kuat dan berhasil mementalkan pedang milik Aiso. Dengan begitu, Frey menang dalam pertarungan. Namun, Vel mengetahui kalau Frey memakai sihir kegelapan. Vel langsung memeriksa kalung milik Frey dan benar saja, ini adalah artefak iblis. Guru yang mengetahui itu langsung memanggil Frey untuk berbicara berdua dengannya. Di ruangannya, guru menegaskan kalau membawa artefak, apalagi adalah artefak terkutuk, merupakan suatu pelanggaran besar. Sementara itu, Frey merasa kalau wajar bagi seseorang memakai kekuatan luar selagi bisa mengendalikannya. Dengan itu, Frey mendapatkan 2000 poin kejahatan palsu. Frey menatap ke arah Aisoret dan mengetahui kalau gurunya ini mengkhawatirkan dirinya. Namun Aiso mengatakan karena ini pelanggaran pertama Frey, maka akan dimaafkan. Namun sebagai gantinya, dirinya ingin agar diantarkan ke toko yang berjualan karena ingin menghancurkan toko itu. Frey senang dan memanggil Aiso sebagai kakak, berkata kalau mereka akan berkencan dan banyak barang lain yang ingin dia beli. Saat Frey pergi, Aiso merenungi perubahan Frey. Tadinya Frey adalah anak yang baik hati, namun entah mengapa Frey yang sekarang menjadi iblis. Di kamar, Kania sudah menunggunya sambil memeluk boneka kucing. Kania mengatakan kalau boneka kucing ini sangat imut dan pemberian dari Kadia, adik dari Kania. Namun, Frey mengatakan itu tidak lucu, tapi dalam hati dia berkata, "Kia, imut banget." Malam harinya seperti biasa, Frey memberikan penyembuhan pada kutukan yang diderita Kania. Namun yang tidak Frey sadari adalah sang boneka memiliki mata yang bisa melihat perbuatan Frey. Rupanya itu adalah sihir kegelapan milik Kania. Kania bisa merasuki boneka kucing dan ingin menyaksikan perbuatan bejat yang dilakukan oleh Frey. Frey mulai membuka area perut Kania yang membuat Kania yakin Frey akan melakukan perbuatan mesum pada tubuhnya. Namun, sepertinya Kania tidak bisa melihat energi penyembuh milik Frey. Sementara itu, Frey sudah berhasil menarik kutukan untuk malam ini, yang membuat Kania heran kenapa Frey hanya sedikit mesum saja dengan membuka area perut Kania. Setelahnya, Frey mengambil boneka kucing, mengelus-ngelusnya, dan mengangkatnya tinggi. Saat pagi hari, Kania merasakan sakit pada perutnya, dan Frey mendapatkan 200 poin, yang ditanggapi heran oleh Frey karena tiba-tiba mendapatkan poin. Sistem memberikan misi pada Frey untuk menghentikan penyerangan dari orang misterius. Selain itu, jika misi berhasil, maka Frey akan diberikan Sword of Hero. Namun jika gagal, jantung Frey akan diremas dan umurnya dikurangi. Tiba-tiba Aiso mengetuk pintu kamar Frey, dan Frey menyuruh Kania untuk membuka pintu. Aiso yang tahu kalau Frey tinggal dengan seorang gadis, menyebut Frey gila. Namun Frey mengatakan kalau Aiso hanya iri padanya karena dia bisa bermesraan dengan Kania. Hal itu membuat Frey mendapatkan 100 poin lagi. Sementara Kania berusaha keras menyangkal adanya hal mesum di antara mereka. Frey menarik Aiso untuk pergi, dan mereka mulai menyelinap keluar. Aiso merasa aneh karena harus memakai pakaian bandit saat keluar. Namun Frey menyuruh Aiso diam dan menurut saja. Mereka tiba di suatu distrik kumuh, di mana ada orang mesum, dan bahkan beberapa anak yang sangat kurus kering kelaparan. Aiso merasa jijik dengan pemandangan ini. Dia menyuruh Frey untuk segera menunjukkan toko terkutuk itu. Frey menunjuk sebuah bangunan, sementara dirinya menatap ke belakang dan melihat seorang anak yang diculik untuk dijual. Aiso masuk ke dalam toko dengan penuh kebencian, sementara Frey menatap bajingan di belakangnya dan penuh kemarahan, berkata kalau ini tidak bisa diabaikan. Frey yang tidak bisa tinggal diam, langsung berlari untuk menyelamatkan gadis yang diculik. Namun, di sana,
penjaga menghalangi Frey. Dengan santai, Frey memberikan uang sogokan. Setelahnya, dia bertemu bibi penjaga dan sekali lagi memberikan sogokan koin emas. Frey menyadari keberadaan iblis di sekitarnya. Namun, Frey masih belum tahu di mana iblis itu bersembunyi. Layar status menampilkan statistik dari iblis yang adalah Ratu Sakubus. Bibi penjaga menunjukkan beberapa budak yang dipaksa tersenyum. Nampak jelas mereka sudah menerima perlakuan yang tidak menyenangkan di tempat ini. Frey berkata, suka pada gadis muda. Ini merujuk pada anak-anak yang tadi diculik. Dan saat bibi penjaga membuka sebuah pintu dimensi, Frey menendang wanita itu yang Frey curigai sebagai sang iblis yang menyamar. Anak-anak yang diculik dimasukkan ke dalam sangkar, dan mereka sangat ketakutan. Sementara itu, sang ratu iblis datang dengan pasukannya, menginginkan agar Frey ditangkap. Namun sangat jelas kemampuan Frey, yang adalah true hero, bukan tandingan bagi siapapun di dunia ini. Dengan mudah dia membantai pasukan pemuja iblis, dan begitu juga sang ratu Sakubus. Setelahnya, dia mengantarkan anak-anak keluar. Anak-anak berterima kasih atas penyelamatan mereka. Frey meminta semua anak untuk pulang dan bersembunyi. Namun, seorang anak mendatangi Frey. Dia bertanya identitas Frey dan berkata ingin berterima kasih. Frey memberikannya sebuah cincin emas dan meminta gadis itu untuk tidak memikirkannya. Karena, sebagai seorang pahlawan, adalah kewajiban untuk membantu yang membutuhkan. Gadis itu berterima kasih dan bertekad untuk berguna pada Frey jika dirinya sudah dewasa nanti. Gadis itu menatap langit dan sistem berkata dalam diam jika penyelamatan ini akan membawa perubahan di masa depan. Setelahnya, Frey kembali ke tempat Aisoret. Kakaknya ini langsung memarahi Frey yang pergi meninggalkannya, sementara Aiso sudah merubuhkan toko sihir gelap tersebut. Frey berkata dirinya mencari informasi dan menemukan fakta bahwa ada pelelangan artefak sihir gelap. Aiso yang memang membenci iblis dan artefak mereka, tentu ingin menghadiri pelelangan. Namun, Frey mengatakan kalau ingin memasuki acara lelang, maka Aiso harus mendaftar sebagai pacar dari Frey. Aiso terpaksa melakukannya, tapi mereka akhirnya tiba di pelelangan. Saat mereka duduk, tiba-tiba Frey melihat kehadiran Kania. Bukan hanya itu, Klana Felrios juga ada di sini. Itu berarti ada 3 heroin dalam satu tempat yang berbahaya ini. Di sisi lain, batu pengendalian yang merupakan artefak gelap mulai dilelangkan. Harga pembuka adalah 1 koin emas, namun persaingan harga begitu tegang, hingga harga yang mereka capai adalah 55.000 koin emas, yang membuat Kania murka, karena itu sama dengan gajinya selama belasan tahun. Kania yang dari awal sudah berniat mencuri batu itu, melemparkan energi gelap. Frey melesat dan berusaha mencuri batu itu lebih dulu dari Kania. Namun, Klana menendang kepala Frey hingga sang pahlawan terpental ke tembok. Klana dan Felri mengusahakan menghentikan ulah dari Frey. Namun, mereka tidak sadar bahwa ada iblis yang menyusup yang juga menginginkan batu pengendalian. Rupanya iblis itu bernama Eucarius. Dia sudah berhasil mengendalikan pikiran dari Klana dan membuatnya menyerang Kania. Namun, tentu saja Frey tidak akan membiarkan heroinnya disakiti. Dengan cepat, dia memotong kedua tangan Eucarius dan memenggal kepalanya, juga menjadi tameng daging untuk melindungi Kania. Kania berterima kasih, tapi juga mempertanyakan identitas orang di hadapannya. Namun, Frey hanya diam dan mementalkan pedang milik Klana. Setelahnya, Frey kabur dari pelelangan. Dalam pelariannya, Frey merasa pusing dan hampir pingsan. Sementara itu, para heroin menatap sekeliling, ingin mengetahui kenapa ini bisa terjadi. Klana menghampiri Kania dan bertanya apakah Kania memiliki ingatan dari kehidupan mereka sebelumnya. Kania menjawab iya. Lalu mereka membuat rencana untuk membunuh Frey, yang mereka ketahui adalah pahlawan terburuk yang akan menghancurkan dunia ini. Sementara itu, Kania menemukan sebuah bros yang adalah milik Frey Raon. Di sisi lain, Frey berusaha keras mengobati lukanya, dan di saat yang sama, Kania masuk ke kamar. Kania mempertanyakan kemana saja Frey hari ini. Frey menjelaskan kalau dirinya berkencan dengan Aiso. Namun, Kania membantah dan menjelaskan kalau Frey pergi ke pelelangan.
juga mempertanyakan alasan Frey menyelamatkan Kania dari serangan Klana. Frey membantah. Namun, luka di punggung Frey dan bros miliknya yang terjatuh adalah bukti bahwa pria bermasker itu adalah Frey. Sekedar info, masker sihir yang dipakai Frey, dan Frey juga menyamarkan suaranya. Jadi tidak mungkin Kania tahu itu Frey jika tidak menyodorkan dua bukti ini. Namun, akibat dari Frey yang berbuat baik pada Kania, kini jantung Frey diremas oleh sistem, dan nyawa Frey dikurangi. Selain itu, poin Frey juga dikurangi. Kania panik karena Frey tiba-tiba pingsan. Dalam hatinya, dia ingin meninggalkan Frey agar Frey mati saja. Namun, dia penasaran dengan alasan Frey menyelamatkan hidupnya. Kania memakai sihir kegelapan miliknya, menembus ruang dari ingatan Frey. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Kenapa orang jahat seperti Frey malah memiliki suasana jiwa yang bersih? Di saat yang sama, Frey kecil, sang penunggu lorong jiwa ini muncul yang langsung ditangkap oleh Kania. Kania meminta jiwa kecil itu untuk jujur. Kenapa Frey menyelamatkan dirinya? Dan jiwa kecil itu berkata, karena Kania adalah orang yang berharga bagi Frey. Kania menggigit bibir area bawah miliknya dan meyakini kalau Frey adalah penjahat terkejam yang pernah ada. Namun jiwa kecil menunjukkan bukti kebaikan Frey yang membuat Kania sadar jika Frey Round terpaksa melakukan semua tindak kejahatan, tidak lain demi Kania dan dunia ini. Di saat Kania menangis, Frey berkata kalau dirinya sanggup untuk menanggung semua kebencian seorang diri. Di titik ini, Kania juga sudah mengetahui jika Frey Round sudah memberikan energi kehidupannya pada Kania. Dan Frey bertanya apakah Kania sudah mengetahui identitasnya yang sesungguhnya. Frey menjelaskan semua permasalahannya dan berkata kalau dirinya terpaksa untuk berbuat jahat agar bisa bertambah kuat. Namun, Frey juga meminta Kania untuk tidak memaafkan Frey, karena benar, Frey sudah membunuh Kania di kehidupan sebelumnya. Kania berkata kalau dirinya memahami hal itu, juga akan melayani Frey dengan sepenuh hati. Kania meyakinkan kalau nyawanya adalah milik Frey seutuhnya. Frey menunduk dan berkata kalau tahu Kania memang orang yang sebaik itu. Juga meminta bantuan Kania, sang teman masa kecil, juga pelayan yang sangat ia cintai. Keesokan harinya, Klana mengajak Kania bertemu di sebuah kafe kucing. Kania menanyakan mengapa mereka bertemu di tempat semacam ini. Klana menjelaskan agar orang lain, khususnya Frey, tidak curiga. Bahkan Putri berencana membunuh Frey sekarang juga. Namun Klana menjelaskan kalau kehidupan mereka akan sulit jika asal membunuh Frey. Jadi mereka harus membunuh Frey dengan cara cantik. Kania mendengarkan semua ucapan Klana. Namun dalam hati kecilnya, Kania menginginkan untuk membantu Frey, meski hanya sedikit saja. Keesokan harinya, Kania membuatkan sarapan untuk Frey. Kali ini sarapan normal yang sangat lezat. Frey memuji tentang sarapan ini dan membuat Kania bahagia. Karena Kania sudah tahu identitas Frey, jadi Frey tidak perlu lagi untuk berbuat jahat pada Kania. Namun di sisi lain, umur Frey juga sudah terpotong cukup banyak. Setelahnya, Kania mengangkat bajunya. Seperti biasa, Frey akan membersihkan kutukan. Namun hari ini tidak biasa. Karena Kania yang semakin ceroboh dalam penggunaan sihir, membuat tubuh Kania terbebani. Itu juga membuat penyembuhan menjadi sulit. Akibatnya, tangan kiri Frey terkena efek kutukan dan mengalami luka fatal. Namun Frey menenangkan Kania, meyakinkan bahwa ini tidak apa-apa karena yang terluka hanyalah tangan kiri. Frey meyakinkan kalau mereka harus segera ke kelas. Dan di kelas, Ayas memberikan ujian berupa pertarungan 1 vs 1. Dalam ujian kali ini, sistem memberikan misi di mana Frey harus mengalahkan Irina. Jika menang, maka umur Frey akan ditambah. Namun di sisi lain, Frey sudah memiliki taruhan dengan Irina. Jika Irina menang, maka Irina akan diizinkan memiliki kebebasan. Namun jika Irina kalah, maka dia akan menjadi budak bagi Frey. Frey sebenarnya ingin kalah, namun hadiah kemenangan juga sangat bagus. Di sisi lain, rupanya Irina sedang disiksa oleh murid berandalan. Frey mau tidak mau harus berakting sebagai penjahat. Frey menambahkan janji,
Jika Irina berhasil memenangkan duel, maka dia akan memberikan 1000 koin emas pada Irina. Mereka melakukan kontrak jiwa yang dimana jika salah satu dari mereka mengingkari janji, maka dia akan mati. Sementara itu, Frey menyuruh murid lain untuk berhenti membuli Irina, karena Irina akan menjadi miliknya. Pada awalnya semua orang menolak, namun Frey memaksa mereka untuk patuh. Kini Frey mendapatkan poin lagi, karena berhasil membuat Irina sedikit tersiksa meski secara tidak langsung. Dan Frey memakai poin ini untuk membeli sebuah skill transfer mana. Pada awalnya dia memiliki skill ini dan memakainya untuk Kania. Namun Irina juga adalah orang berharga bagi Frey. Jadi, Frey bertekad untuk membantu Irina diam-diam. Frey berjalan di lorong berpikir skill apa yang paling berdampak besar baginya. Namun di satu sisi, sistem mengatakan kalau skill berbohong seorang gadis bernama Frey adalah level 1. Yang membuat Frey heran karena disebut gadis oleh sistem. Tidak disangka, rupanya Velroch menguping gumaman dari Frey dan mendengar pengakuan dari Frey yang merupakan seorang gadis. Frey yang mengetahui Velroch menguping hanya bisa pasrah. Di tempat lain, Irina melatih sihirnya berusaha keras untuk membuat sihirnya mengalahkan Frey. Sementara Frey yang mengintip dari dedaunan hanya bisa terharu. Setelahnya, Irina mengeluarkan sebuah bola api raksasa. Namun, dia tidak berhasil menembakkannya akibat keburu kehabisan sihir. Di sisi lain, Frey dikirimi surat oleh Velroch yang mengatakan kalau dia mengetahui rahasia Frey, yang membuat Frey jengkel. Frey mengunjungi kuil dan bertemu Velroch yang sedang berdoa. Velroch menghadap Frey dan menyebutnya penipu sialan, dan selanjutnya menunjukkan pakaian maid wanita. Velroch berkata kalau rahasia bahwa Frey seorang gadis akan menyebar dalam hitungan hari di seluruh akademi. Sumpah, ini anak siapa sepolos amat? Velroch dengan wajah sangat yakin berkata asal Frey mau menjadi pelayan pribadinya, maka rahasia Frey akan dijaga olehnya. Frey merasa jengkel dan ingin pergi, namun Velroch meraba-rabanya untuk membuktikan kalau Frey ini gadis. Namun tentu Velroch menemukan kalau dada Frey ini rata dan menyuruh Frey untuk membuka celana. Tentu saja Frey menolak karena itu dianggap kejahatan. Sementara Velroch masih tidak percaya. Velroch yang merasa frustasi mencekik Frey dan melepaskan energi membunuh. Frey sampai membusa dan Velroch mengira dirinya berhasil membunuh Frey. Namun 1 detik kemudian, Frey bangkit kembali karena sebuah skill dari sistem. Namun, Frey juga tidak tinggal diam karena Velroch ngotot sekali ingin membunuhnya. Frey mengancam kalau sekarang justru Frey memiliki bukti kalau Velroch berusaha keras membunuhnya. Malam harinya malah Velroch yang berubah menjadi maid milik Frey. Frey berusaha keras memaksa Velroch untuk menyapu lantai sampai sangat bersih. Di sisi lain, Velroch juga sudah berusaha. Tapi mau bagaimanapun juga, keinginan dari Frey sangat tidak masuk akal. Dan Frey menampar Velroch yang membuatnya mendapatkan 500 poin tambahan. Sistem memuji Frey yang sangat bajingan. Velroch membalikan badan dan berkata akan kembali menyapu. Sementara Frey, dalam hatinya merasa sangat bersalah dan ingin menggantikan posisi Velroch yang mati karena ulah Frey di kehidupan sebelumnya. Setelahnya, Frey kembali ke kamar dan disambut oleh Kania. Kania menegur Frey yang sudah minum alkohol terlalu banyak. Namun Frey berkata, jika dirinya sudah melakukan rutinitas ini bahkan di kehidupan sebelumnya, dan meminta Kania untuk tidak khawatir. Frey meminta Kania untuk bersiap, karena ini waktunya memberikan energi harian. Namun, Frey meminta Kania untuk membalikan badan, karena jika Kania tidur telentang, Frey tidak fokus karena selalu menatap dada Kania. Kania menurut dan mereka memulai rutinitas transfer energi kehidupan. Sambil memberi energi, Frey bertanya apakah Kania masuk ke alam bawah sadarnya. Kania menjawab iya, dan Kania sudah tahu seluruh kejadian yang sebenarnya, baik di dunia sebelumnya maupun dunia yang sekarang. Frey meminta Kania untuk tidak terlalu membebani pikirannya, karena kehidupan Frey juga sama hancurnya baik di dunia yang dulu maupun yang sekarang. Namun tentu Kania tidak bisa menurut begitu saja. Saat Frey tidur, Kania selalu memperhatikannya. Frey tidak ingin dimaafkan oleh Kania dan meminta Kania untuk membunuhnya. Sementara itu, Kania tidak berhenti khawatir karena Frey selalu bermimpi buruk setiap malam.
Kania tahu satu metode, yaitu berubah menjadi kucing dan masuk ke dalam mimpi Frey. Mereka bertemu di dalam mimpi. Frey merasa familiar dengan kucing itu. Namun dia tidak menghiraukan perasaannya terlalu jauh dan menggendong kucing itu. Di sana, Frey dan Kania melihat bayangan masa lalu Frey, di mana Frey yang memberikan ramuan penyembuh bagi Velroach. Velroach kecil menanyakan mengapa anak itu mau membantunya. Dan Frey kecil memperkenalkan diri seraya berkata kalau wajar bagi seorang membantu yang kesulitan. Tapi Velroach tidak percaya dan menyebut Frey penipu. Frey yang masih baik hati berkata akan meletakkan ramuan penyembuh di tanah. Setelahnya, terserah Velroach ingin meminum atau membuang ramuan itu, karena ramuan sudah menjadi milik Velroach. Frey juga menunjuk sebuah kuil dan berkata, di sana ada penganut dewa. Mereka orang yang dapat dipercaya. Mungkin disinilah titik awal Velroach menjadi gadis suci. Sementara Frey yang asli terus menatap kejadian itu. Rupanya Frey sudah lupa akan kejadian ini karena terlalu banyak hal buruk yang telah dia lewati. Namun ternyata ingatan buruk malah menghampirinya, di mana Velroach dirantai dan ditusuk oleh panah dan pedang. Pada dasarnya ini adalah ingatan masa lalunya, kematian semua heroin yang sebenarnya sangat dicintai oleh Frey. Para heroin tidak tahu kalau Frey juga memiliki ingatan di kehidupan mereka sebelumnya. Namun yang pasti adalah fakta bahwa Frey memang sudah membunuh semua orang dan menghancurkan dunia. Namun di tengah pelukan semua mayat heroin, Kania menarik Frey ke alam bawah sadar murni. Di sini Frey bertemu ibunya. Kania yang sudah menolong Frey langsung terbangun, sementara Frey sudah bangun duluan. Frey langsung tahu kalau Kania sudah menolongnya dan menariknya dari neraka mimpi. Kania minta maaf karena tidak terlalu berguna hingga Frey mengalami mimpi buruk setiap malam. Namun Frey menenangkan Kania. Sebaliknya, Frey merasa sangat ketakutan jika ingatan dan semua hal yang sudah dia lalui ternyata salah. Namun ibunya berpesan, jika Frey mengalami kebuntuan, maka Frey harus ingat tentang hal yang ingin dilindunginya. Namun tetap saja, Frey merasa sangat frustasi. Kania memeluk Frey dengan lembut dan Frey mengingat bahwa para heroin adalah alasannya berjuang hingga titik ini. Keesokan harinya adalah waktu pertandingan, mana transfer Frey sudah mencapai level ketiga. Seperti biasa, Frey dan Kania menempel seperti perangko. Sementara itu, Velroach dan Klana malah menembakkan laser ke arah Frey. Untunglah, Aisoret berhasil menghentikan serangan tepat waktu. Aisoret berkata kalau dirinya percaya itu adalah kecelakaan. Meski sebenarnya, guru ini tahu kalau kedua garis ini berniat membunuh Frey. Namun karena rencana mereka gagal, akhirnya Klana menyerang Velroach dan membuatnya tumbang. Setelahnya adalah giliran dari Irina dan Frey. Irina sudah berapi-api ingin membakar Frey. Sementara Frey juga mengeluarkan kuda-kuda miliknya. Namun wajah Frey sangat pucat. Jelas sekali Frey sudah kelelahan dengan semua kejadian akhir-akhir ini. Frey dan Irina mulai bertarung. Frey melesat dan berhasil memberikan satu pukulan telak di wajah Irina. Frey sangat berharap aktingnya berhasil. Dan benar saja, serangan bola api menghantam Frey. Setelahnya, Irina mengumpulkan bola api raksasa dan berniat menghabisi Frey saat itu juga. Namun sama seperti saat latihan, karena Irina memberikan energi yang terlalu banyak pada bola api miliknya, Irina malah menjadi pingsan. Tentu ini di luar prediksi dan keinginan Frey. Tapi karena Irina tidak kunjung bangun, Aiso berniat mendiskualifikasikannya. Sementara itu, teman dari Irina malah memakai sihir teleportasi dan membuang Frey juga Irina ke hutan. Sebenarnya, hutan ini bukan hutan biasa. Nih, lihat, ada tengkorak di sana. Irina pingsan, dan dengan lembut, Frey mengecek kondisi Irina. Frey sadar kalau Irina hanya pingsan saja. Frey tahu betul kalau ini adalah ulah dari teman Irina yang bernama Aryan. Frey memutuskan kalau prioritas utama adalah selamat dan keluar dari hutan. Ia memakai topeng penyamaran. Frey yang menyamar mulai membangunkan Irina. Dirinya mengaku kalau ia adalah seorang pelayan keluarga, namun dibuang ke hutan dan dianggap mati. Pelayan ini mengatakan kalau Frey ketakutan dan akhirnya lari. Irina tidak percaya pada pelayan ini dan berkata ingin pergi saja. Namun dia dihadang beruang hitam raksasa. Seketika Irina gemetar ketakutan. Untungnya si pelayan berhasil menebas beruang itu dengan mudah. Dia berkata kalau akhirnya Irina mengerti alasan dirinya tidak membiarkan Irina pergi sendirian. Namun setelahnya, ada segerombolan goblin yang menyerang. Pelayan langsung membawa Irina untuk kabur. Namun saat mereka berhasil lari dari goblin,
Irina menyadari jika pelayan ini mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Irina berniat melepas topeng sang pelayan, yang tentu langsung ditolak dengan alasan wajahnya sudah sangat hancur. Frey memperkenalkan dirinya sebagai Rihanna dan meminta Irina untuk tidak pergi jauh. Namun Irina bersikeras kalau ingin mencari buah. Setelahnya, Frey membuka topeng, dan jelas sekali Frey sudah dalam kondisi kritis. Sistem memberikan misi bahwa Frey harus mengalahkan Irina dalam duel. Namun karena mereka berdua dibuang ke hutan, maka status Frey masih mengambang, belum menang dan belum juga kalah. Sementara itu, Frey bersandar di pohon, merenungi kejadian barusan. Setelahnya, Irina dan Rihanna mulai menjelajahi hutan, berusaha keras untuk keluar dari hutan itu yang dipenuhi monster berbahaya. Irina mendapatkan banyak buah, sementara Rihanna yang bertugas untuk menjadi sensor juga petarung garis depan. Karena posisi Irina saat ini sudah sangat kelelahan dan hanya punya 10% mana tersisa. Malam harinya, Rihanna menangkap seekor babi hutan, dan saat sedang menguliti, Irina bertanya mengapa Rihanna hanya diam di hutan dan tidak kembali ke kota. Rihanna menjelaskan kalau dirinya sudah sekarat, hidupnya tidak akan lama lagi. Selain itu, dia takut kalau harus berurusan dengan Frey. Irina meyakinkan jika dia akan berusaha melindungi Rihanna, namun Rihanna menjelaskan kalau Frey akan memburu mereka berdua, dan jika sampai Irina menyelamatkan Rihanna, maka Frey akan menjadi sangat dendam. Akhirnya Irina percaya dengan kebohongan yang dibuat Frey, karena mereka sudah terjebak di hutan ini selama 3 hari, dan Irina terus gagal meyakinkan Rihanna. Dalam hatinya, Irina merasa sakit hati karena harus meninggalkan Rihanna yang sudah menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, Rihanna mengatakan kalau Irina menemukan buah naga es. Mendengar buah naga es disebut, Irina mengingat masa lalunya, di mana Frey masih baik dan memperkenalkan buah ini kepada Irina kecil. Namun, tidak sempat Irina berpikir, sebuah Dark Golem menghampiri mereka. Rihanna menjelaskan kalau musuh di hadapannya sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Rihanna menjelaskan kalau dirinya akan mengulur waktu, sementara Irina harus cepat pergi. Frey menatap Dark Golem yang baru mempunyai 21% dari kekuatan sejatinya. Frey sudah tahu kalau monster ini akan menjadi bos misi, sementara Irina hanya bisa terpaku. Di sisi lain, Golem menembakkan laser kegelapan ke arah mereka berdua. Rihanna langsung memeluk Irina untuk menghindari serangan Golem. Rihanna berusaha keras meyakinkan Irina yang keras kepala dan mengatakan kalau Irina harus membalaskan dendamnya kepada Frey. Irina akhirnya menurut karena memang diam di sini juga dia hanya menjadi beban. Sementara itu, akhirnya Frey bisa memakai sihir cahaya, yang membuat Dark Golem langsung panik. Dia memberikan serangan fatal pada Golem tapi tidak berhasil membunuhnya. Malahan Golem memberikan serangan roket sebagai balasan. Frey memakai sihir tebasan bintang dan memusnahkan semua roket. Sementara itu, Dark Golem ingin meledakkan dirinya sendiri, yang tentu tidak dibiarkan oleh Frey. Frey melompat dan menembus inti sihir milik Dark Golem, membuatnya kalah seketika. Namun meski sudah berhasil mengalahkan musuh terkuatnya, Frey masih harus kabur dari hutan yang dipenuhi monster ini. Tapi energi Frey sudah terkuras habis dan akhirnya terjatuh lemas. Di saat itu pula, sang heroin datang untuk menyelamatkan tuannya. Kania meminta Frey untuk tenang dan menyerahkan sisanya pada dirinya. Frey terjatuh lemas dan Kania dengan lembut menangkapnya, berkata untuk mempercayakan sisanya kepada dirinya. Frey menghela nafas karena sangat lelah. Sudah berhari-hari dirinya dan Irina terjebak di tempat ini. Namun akhirnya Frey dapat menutup matanya dan bernafas lega, karena Kania menjelaskan jika ada kereta yang sudah bersiap menjemput sang tuan muda. Setelah beberapa lama, Kania terus merawat Frey dengan penuh perhatian, hingga akhirnya Frey terbangun, namun tetap dengan merasakan sakit. Kania menjelaskan jika Frey sudah tertidur selama 2 hari penuh. Frey meminta penjelasan rinci mengenai alasan dirinya diteleportasi ke hutan. Kania menjelaskan jika itu adalah perbuatan dari Ariane. Ariane berniat menyembuhkan luka dari Irina, namun tanpa dia ketahui, ternyata yang dipakai adalah sihir teleportasi, yang menjelaskan bahwa itu adalah murni kecelakaan. Namun, tetap saja, Ariane sudah melakukan kecurangan. Selain itu, membuang seorang bangsawan ke hutan yang dipenuhi monster sudah menjadi alasan yang kuat untuk membuat Ariane mendapatkan hukuman yang sangat berat. Frey meminta Kania untuk menyelidiki dengan lebih lanjut mengenai kasus ini, dan Kania menyanggupi perintah dari Frey. Selain itu, Kania menjelaskan jika Irina sudah baik-baik saja. Saat Frey melawan Golem,
Irina berhasil sampai ke suatu desa, lalu dirawat hingga akhirnya pulih total. Frey merasa Irina berlebihan. Dia terlalu memaksakan diri hingga akhirnya kehabisan mana. Ya, sebenarnya itu tidak sepenuhnya salah Irina. Ini disebabkan ingatan Irina dari masa lalu di mana Frey menghancurkan dunia. Hal itu membuat Irina sangat dendam pada MC. Lalu Kania menjelaskan jika hasil pertarungan antara Irina dan Frey masih diperhitungkan oleh guru. Tapi sangat jelas jika saat itu Irina sudah kalah. Ditambah lagi, sahabatnya malah melakukan kecurangan. Jadi kemungkinan besar Irina akan didiskualifikasi. Hal ini membuat Frey merasa takut, karena itu berarti misi rahasia akan menjadi sangat sulit. Kenapa sulit? Nanti akan admin bahas lebih lanjut. Sementara itu, Kania ingin memberikan satu informasi yang sangat penting, yaitu kekhawatiran ayahnya. Meski Frey dianggap bajingan di dunia yang sekarang, namun ayahnya sangat khawatir saat tahu jika Frey dikirim ke hutan iblis. Hal itu membuat ayahnya mengambil tindakan nekat dengan mencari informasi di tower. Mereka memang jadi bisa menemukan Frey, namun bayarannya adalah energi kehidupan ayahnya. Hal itu menyebabkan ayah dari Frey koma. Frey yang mendengar kabar ini sangat terpukul dan menggigit bagian bawah bibirnya. Frey meminta Kania untuk memeluknya, dan di malam itu Frey dipenuhi rasa sedih yang luar biasa. Beberapa minggu sudah berlalu. Meskipun demikian, Frey masih belum pulih total. Kania menjelaskan jika Irina sudah menunggu Frey dari tadi, dan Frey meminta Kania untuk menyuruh Irina segera masuk. Setelahnya, Frey sekali lagi memerankan akting sebagai penjahat dan menatap jijik ke arah Irina. Frey mengetahui jika Irina sudah diselamatkan oleh orang lain. Sementara itu, Irina hanya bisa berlutut sambil ketakutan. Pada dasarnya, Irina sudah memiliki kontrak darah dengan Frey, dan kini Irina adalah budak dari Frey. Selain itu, jika Irina melanggar sumpah, maka jantung dari Irina akan dihancurkan oleh jimat sumpah. Irina dengan penuh rasa takut meminta agar Frey mengampuni Ariane yang sudah memakai sihir teleportasi. Namun, Frey mengabaikan keinginan dari Irina dan menyuruh Kania untuk menyiapkan kereta. Setelahnya, dia memandang rendah ke arah Irina dan mengatakan jika Irina adalah budak dan tidak pantas untuk memberi permintaan pada majikannya. Irina menangis ketakutan dan berkata akan menuruti apapun perintah Frey. Irina dengan pasrah berkata akan melakukan apapun yang diinginkan oleh Frey. Namun di luar dugaan, Frey malah meninggalkannya sendirian. Kania menyambut gelisah karena melihat Frey yang gundah. Frey mengatakan akan menjelaskannya di dalam kereta. Frey menjelaskan jika Irina memintanya untuk membebaskan Ariane, itu sangat mudah. Kania bisa berakting sudah menyogok Frey atau semacamnya. Namun hal yang membuat Frey jengkel adalah sistem yang memberikan misi yang sangat sulit. Frey melanjutkan jika dirinya butuh bantuan Kania. Kania dengan segera menjawab bahwa nyawanya adalah milik Frey dan akan melakukan apapun demi Frey. Frey menjelaskan jika Kania tidak boleh mempertaruhkan nyawanya hanya demi Frey. Sistem dalam permainan ini adalah Frey harus menyelesaikan semua misi dan tidak boleh membiarkan satupun heroin kehilangan nyawa. Kania yang memakai sihir kegelapan itu sama saja dengan mengikis nyawa milik Kania. Frey berkata kalau Kania harus melindungi dirinya sendiri jika Frey tidak sadarkan diri atau diteleportasi ke tempat lain. Setelahnya, Frey mengeluarkan sebuah ramuan sihir dan berkata, ini akan bermanfaat bagi Kania dan Kadia. Setelahnya, mereka sampai di kediaman orang tua Frey. Frey hanya bisa menjenguk ayahnya untuk waktu yang singkat, karena Frey yang sekarang adalah bajingan. Maka jika seseorang mengetahui Frey berbuat baik, maka itu akan menjadi bencana bagi mereka semua. Khususnya Frey yang jantungnya akan diremas oleh sistem. Frey mengajak Kania untuk langsung ke kamar Kadia, dan Kania menjelaskan jika Kadia sudah diberikan mantra tidur oleh Kania. Frey ingin agar Kania berjaga di luar, sementara Frey akan memberikan ramuan.
Ramuan yang diminumkan pada Kadia adalah ramuan untuk menerobos batas. Ini bisa membangkitkan potensi sesungguhnya dari Kadia. Namun, setelah selesai memberikan ramuan, Amaryllis malah memberikan tembakan sihir air pada Frey. Amaryllis mengira Frey memberikan obat perangsang pada Kadia. Namun, Frey menampar tangan Kadia yang tadi mencengkram leher bajunya dan mengatakan Kadia adalah barang miliknya, serta dirinya bebas memakai Kadia sesuai keinginannya. Amaryllis menangis sambil memeluk Frey, meminta agar Frey kembali menjadi kakak yang baik, tidak seperti sekarang. Namun Frey sekali lagi melemparkan Amaryllis ke lantai dan berkata kalau adiknya itu sangat mengganggu. Sistem memberikan poin kejahatan palsu karena Frey tidak memberi ampun bahkan pada keluarga. Namun di balik pintu, Frey sedang menangis. Di kamarnya Frey merenung. Dia merasa sudah terbiasa dengan sandiwara sialan ini. Tapi nyatanya dia tidak tega pada adiknya. Saat dia sedang merenung sambil menguatkan tekad, Kania meminta izin untuk masuk. Frey bertanya apakah ramuannya bekerja, dan Kania menjelaskan kalau efeknya perfect. Sementara itu, Serena Lunar, yang adalah mantan tunangan dari Frey Raun, sedang menjelajah hutan. Ada sebuah plot twist yang luar biasa. Entah bagaimana, Serena berhasil mendapatkan catatan milik Starlight yang pahlawan di masa lalu. Yang ini berarti Serena sudah tahu jika Frey adalah seorang pahlawan dan membuat banyak kejahatan karena suatu keterpaksaan. Oh ya, Frey pernah menjelaskan jika Serena adalah gadis yang luar biasa cerdas. Serena berdiri di bawah terangnya rembulan. Sambil tersenyum dia berpikir jika misi pertama yang diberikan oleh sistem sedang dijalani oleh Frey. Esokan harinya, Kania dan Frey kembali ke akademi. Kania meminta untuk Frey agar memberitahunya mengenai misi pertama yang diberikan oleh sistem. Akhirnya, Frey menyadari jika dirinya bisa meminta bantuan Kania. Lalu, Frey menjelaskan jika misi pertama adalah untuk menangkap dalang dari penyerangan asrama rakyat biasa. Pada awalnya, jika Frey kalah dari Irina, maka dalang itu adalah Frey. Lalu, Frey bisa berpura-pura menyerah dan akhirnya memberikan suap pada penjaga. Namun karena Frey menang, maka akan ada orang lain yang menjadi dalang dari penyerangan tersebut. Kania memberikan ide bagaimana jika Frey berpura-pura menjadi dalang. Namun, Frey mengatakan itu tidak dapat dilakukan karena pada dasarnya dalang akan tetap muncul dan Frey tetap harus menangkap dalang tersebut yang dia duga adalah seorang iblis. Kania bertanya apakah dalangnya sudah pasti iblis, dan Kania menduga jika bangsawan bisa saja menjadi dalang juga. Frey mengatakan jika kemungkinan seperti itu memang mungkin saja terjadi, mengingat bangsawan memang sangat keterlaluan. Bahkan ada yang menculik rakyat untuk dijadikan budak. Namun, dia juga mengingat kejadian beberapa minggu yang lalu, di mana dia bertemu dengan iblis tipe sukubus. Kania memahami semua penjelasan dari Frey, dan mereka tahu jika menemukan iblis yang menyamar adalah prioritas utama. Terlebih iblis akan langsung mengambil alih negara jika Frey sampai gagal dalam menemukan sang iblis yang menyamar. Frey menegaskan kepada Kania jika mereka membutuhkan suatu item dan mengajak Kania untuk menyamar dan masuk ke dunia bawah. Dalam penyamaran mereka, Frey melirik setiap orang yang ada karena sistem dapat tahu jika ada iblis yang menyamar di dekat mereka. Kania merasa jika sistem ini sangat berguna. Sementara itu, mereka juga mencari keberadaan dari Serena dan para ninja bawahannya. Namun Kania dan Frey tahu betul jika mereka tidak akan mampu menemukan shinobi dengan tingkat kewaspadaan setinggi itu. Setelah berjalan beberapa lama, Frey mendapati anak-anak yang ditangkap oleh sukubus terbaring kelaparan. Mereka merintih dan menangis karena tidak memiliki uang. Pada dasarnya, Frey sudah memberikan koin emas, namun akan aneh jika anak kecil memakai uang secara sembarangan. Frey mencemooh dirinya sendiri dan merasa konyol karena menganggap jika memberikan koin emas aja sudah cukup untuk menghilangkan penderitaan dari anak-anak tersebut.
Frey memutuskan untuk membangun panti asuhan yang langsung ditanggapi terkejut oleh Kania. Kania dengan tegas menolak keinginan dari Frey. Namun Frey menunjukkan sebuah jam waktu. Itu adalah jam kehidupan. Sisa umur Frey tercatat di sana, dan umurnya tersisa 4-5 tahun lagi. Frey berkata, jika sebagai pahlawan, dirinya tidak dapat mengabaikan hal seperti ini. Kania merasa berat hati namun tidak dapat menolak keinginan dari Frey. Dan Kania mengusulkan jika panti asuhan akan diatasnamakan dirinya. Setelahnya, Kania memberikan roti kepada anak-anak yang kelaparan tersebut. Mereka dengan sangat semangat menyerbu roti tersebut. Frey menatap bahagia karena setidaknya, jika bersama Kania, dia bisa menjadi dirinya sendiri. Di sisi lain, Klana sedang diceramahi oleh ibunya. Ia ingin agar Klana menjadi tunangan dari Frey, karena keluarga Raon adalah keturunan dari pahlawan Starlight, dan itu bisa membuat keluarga mereka menjadi lebih dipandang oleh semua orang. Namun Klana hanya mendengarkan dan tahu jika ibunya mengincar harta kekayaan Starlight yang seperti tiada batas. Ibunya melangkah pergi dan mengancam jika Klana gagal menjadi tunangan Frey, maka Klana akan dijual sebagai budak olehnya. Mendengar itu, Klana gemetar ketakutan. Klana mengepalkan tangannya. Ia menangis dan berkata tidak mau menjadi tunangan Frey. Bahkan dia memilih mati saja daripada harus menikahi orang seperti Frey. Di sisi lain, Kania dan Frey masih berusaha mencari iblis. Frey mengeluhkan iblis yang terus saja bersembunyi, sementara Kania menyarankan agar dirinya sendiri yang mencari iblis. Frey melarang hal tersebut, karena selain berbahaya, Frey juga merasa senang jika berjalan bersama Kania. Kania tersipu mendengar hal tersebut, dan dia memberikan surat undangan kepada Frey. Frey membuka surat undangan. Frey mengeluh namun menganggap bahwa dirinya adalah perwakilan ayahnya. Dia membaca surat itu dan dijelaskan jika Frey harus membatalkan pertunangannya dengan Serena. Di saat yang bersamaan harus menjalin pertunangan dengan Klana. Hal ini sangat mengejutkan Frey sampai membuatnya membatu. Di sisi lain, semua orang mengetahui jika Frey sudah tidak bertunangan dengan Serena dan berusaha menjadi pasangannya. Namun Kania meminta para gadis untuk menjauh. Dia menunjukkan surat dari Kaisar yang dimana Frey akan dijodohkan dengan Klana Sola Sunrise. Para gadis menatap benci pada Kania, namun mereka juga tidak bisa berbuat banyak. Kania menjelaskan jika pertunangan dengan Klana adalah suatu masalah, karena Klana sudah frustasi akhir-akhir ini. Pada dasarnya Klana sudah berusaha membunuh Frey beberapa kali, namun dirinya selalu gagal. Namun Frey menenangkan Kania dan berkata jika itu bukan masalah. Yang menjadi masalah utama adalah Serena, karena sangat sulit untuk menghindari gadis secerdas Serena. Namun Frey akan memanfaatkan momen tunangan ini sebagai sarana untuk menghindari Serena. Sementara itu, Klana sedang berusaha mencari data yang menjelaskan mengenai pertunangan dirinya dan Frey. Kaisar tidak asal saat menyuruh Klana bertunangan dengan Frey, melainkan ini adalah perjanjian dari masa lalu. Keluarga Starlight dan keluarga Moonlight sudah dijodohkan semenjak 1000 tahun yang lalu. Jadi Serena dan Frey yang merupakan keturunan mereka berdua juga dijodohkan oleh alasan yang sama. Klana ingin tahu hal apa yang dapat membuat pertunangan mereka bisa dibatalkan. Namun di tengah pencariannya, Frey tiba-tiba muncul dan berkata jika Klana sangat memikirkannya. Klana menyindir sikap tengil Frey. Dia berkata Frey harus lebih lembut padanya. Namun Frey berkata jika mereka berdua terlibat kisah cinta seperti ini adalah karena leluhur mereka, bukan karena cinta mereka berdua. Lalu Frey mengatakan jika Klana sedang mencari sumpah kedua. Klana mengatakan kalau sebenarnya dia sudah tahu, namun Frey berkata kalau Klana berbohong. Dia melangkah pergi meninggalkan Klana, namun sambil berjalan pergi, diam-diam Frey menjatuhkan undangan yang diberikan padanya. Dengan harapan, setelah membaca surat ini, Klana dapat menolak pertunangan mereka yang serasa sangat dipaksakan. Di sisi lain, Serena menemui seorang penyihir tua. Dia ingin agar seluruh ingatannya dalam 30 hari terakhir dihapus. Selain itu, dia juga ingin agar diberikan mantra penunduk. Tunduk tanpa syarat pada Frey Raon Starlight. Semua ini Serena lakukan karena dirinya sangat mencintai Frey. Selain itu, jika ingatannya tidak dihapus, maka kebenciannya akan meluap. Dan bisa saja dia membunuh Frey dalam pesta yang akan diadakan nanti. Ibu Klana duduk bersama Frey untuk membahas pertunangan. Dan Frey mengetahui jika mereka menggunakan uang suap. Pada zaman dahulu, tidak akan semudah ini untuk merubah pertunangan. Namun semua sudah berubah setelah 1000 tahun.
kekuatan uang mempermudah segalanya. Frey berkata kalau dirinya terbantu karena sudah dibiarkan putus dari Serena. Frey memberikan sebuah kontrak yang dimana perjanjian mereka akan dibayar sebanyak 6 juta koin emas oleh Frey. Sekali lagi, admin ingatkan, karena Frey adalah keturunan pahlawan, jadi uang Frey seperti unlimited. Lalu, Ratu Aneh ini entah kenapa merasa sangat bahagia dengan sogokan dari Frey. Namun di kausal dituliskan jika Frey tidak akan bisa ditangkap atas kejahatan apapun yang membuat Ratu menyeringai licik. Setelahnya, Frey masuk ke aula pesta dan membaca surat yang sudah ditandatangani Kaisar. Sementara itu, Kania mempertanyakan keberadaan Serena. Frey menjelaskan kalau memang keluarga Moonlight tidak suka dengan acara terbuka seperti ini, terlebih mereka adalah keluarga shinobi. Tapi alasan yang paling jelas adalah karena Serena takut tidak dapat menahan diri akibat ingin membunuh Frey. Saat Kania dan Frey sedang berdiskusi mengenai langkah yang diambil oleh Serena, tiba-tiba Kaisar dan Permaisuri hadir di acara. Dengan lantang, Kaisar mengumumkan pertunangan antara Klana dan Frey. Saat ditanya apakah Frey menerima pertunangan dengan Klana Solar Sunrise, Frey menjawab iya. Tapi saat giliran Klana yang ditanya, dia menolak tegas pertunangan tersebut. Hal ini mendapatkan banyak respon yang berbeda dari para bangsawan yang ada. Klana dimarahi oleh ibunya, namun setelah dia cari tahu, akhirnya Klana sadar jika dari surat sumpah pertama dijelaskan jika pertunangan tidak bisa diputuskan oleh orang tua mereka, melainkan oleh orang-orang yang terlibat. Dalam hal ini, Serena, Klana, dan Frey. Kaisar menanggapi santai keputusan Klana, sementara Frey berlaga seperti korban yang patah hati di sini. Tapi akhirnya Frey menerima keputusan yang telah diambil oleh Klana. Sementara itu, Permaisuri memarahi Klana habis-habisan. Frey yang melihat mereka berdua berdebat, berkata akan mengambil kembali emas yang sudah diberikan. Sementara itu, klausal tentang kebal hukum akan tetap dia manfaatkan. Hal ini mengejutkan Klana dan juga ibunya, karena Frey tidak memberikan uang, tapi entah bagaimana dia tetap akan mendapatkan keistimewaan. Frey berjalan menghampiri Kania yang dari tadi bergetar karena panik. Frey bertanya kenapa Kania sepanik itu. Lalu, Kania memberikan sepucuk surat yang ternyata pemberian dari Serena. Serena menyuruh Frey untuk menemuinya di taman. Jika tidak, dia akan menyuruh seluruh bawahannya untuk membunuh Frey detik itu juga. Mau tidak mau, Frey menyapa Serena yang berlaga seperti gadis polos. Serena berkata kalau dirinya terpaksa untuk mengancam Frey agar Frey mau datang kemari. Serena menjelaskan kalau dirinya ingin membantu Frey. Namun, gadis itu juga menjelaskan kalau dirinya tidak memiliki ingatan apapun selama 1 bulan ini. Hal itu disebabkan oleh penghapusan ingatan yang dia lakukan tempo hari. Serena menjelaskan kalau dia pergi ke reruntuhan, tapi mau bagaimanapun dirinya tidak memiliki ingatan apapun tentang itu. Tapi hal yang jelas adalah Serena akan patuh tanpa syarat kepada Frey Raon Starlight. Di sini, Frey langsung ingat tentang betapa cerdasnya Serena. Dan juga, Frey langsung tahu jika Serena mengetahui seluruh rahasianya. Namun, karena Serena sudah menggunakan sihir penghapus ingatan, itu membuat Frey tidak mendapatkan penalti dari sistem. Frey berkata kalau dia sudah mengerti semuanya. Tapi tetap saja, Serena tidak memiliki alasan untuk membantunya. Namun dengan tegas Serena menjelaskan alasannya membantu Frey adalah karena Serena sangat mencintai Frey. Serena berpamitan pada Frey dan meminta agar Frey memberitahunya jika membutuhkan suatu bantuan. Sementara itu, Frey merasa jika memang Serena bisa dimanfaatkan, maka itu akan sangat membantu. Terlebih dia adalah pemilik dari semua shinobi terampil. Frey berkata kalau dirinya ingin menyebarkan rumor kejahatannya. Hal itu bisa memberinya banyak poin kejahatan palsu. Lagi pula, Frey sudah memiliki tiket kebal hukum. Jadi, meskipun kejahatan Frey tersebar luas, maka Frey tidak akan diadili. Di sisi lain, mereka juga harus menangkap iblis yang akan mengacau. Kira-kira, iblis itu akan menyamar menjadi siapa? Saat Frey dan Kania sedang asik mengobrol, rupanya Serena datang dan langsung dimarahi oleh Kania. Kania menegaskan jika Serena tidak boleh seenaknya keluar masuk tanpa izin ke kamar Frey. Namun Serena balik menegaskan jika dirinya adalah milik Frey dan Frey adalah miliknya. Jadi izin apa yang Kania maksud?
Frey menepuk jidat karena sifat Serena serasa berubah drastis. Pada dasarnya, Serena memang sangat mencintai Frey. Bahkan setelah Frey menghancurkan dunia, Serena adalah satu-satunya gadis yang tetap mencintai Frey sepenuh hati. Serena menatap tajam ke arah Kanya dan bertanya apakah Kanya berniat membunuh Frey. Namun Kanya menegaskan jika dirinya adalah pelayan setia milik Frey. Serena, yang sangat pandai menilai orang, langsung tahu jika Kanya berkata jujur. Jadi dia tidak bertanya lebih jauh. Serena bertanya apakah Frey memiliki perintah untuknya. Pertama-tama, Frey berterima kasih akan perhatian yang diberikan oleh Serena dan meminta Serena untuk tidak semerta-merta percaya apapun mengenai Frey. Mantra patuh talba syarat langsung aktif, dan Serena berkata bahwa dia paham. Setelahnya, Frey memberikan sebuah peta. Peta itu sudah ditandai, dan di titik yang ditandai, ada kemungkinan munculnya iblis. Jadi Frey ingin agar Serena mengerahkan bawahannya. Serena paham, dan akhirnya berpamitan pada Frey. Sebelum pergi, tidak lupa dia mengatakan bahwa dirinya mencintai Frey. Setelahnya, Serena benar-benar memerintahkan para shinobi untuk mengintai area yang sudah ditandai Frey. Seorang ninja memberikan laporan bahwa semua titik sudah diawasi, dan bahkan ahli pendeteksi iblis juga sudah dikerahkan. Serena berterima kasih dan shinobi itu pun pamit. Sementara itu, iblis yang sesungguhnya menatap dari mata burung gagak. Tujuannya satu, merasuki seseorang yang memiliki kebencian mendalam terhadap Frey. Namun, dia melihat jika Serena bukan target yang cocok, bukannya benci, Serena malahan orang yang sangat mencintai Frey. Namun iblis menemukan seorang gadis bangsawan yang membenci Frey, akibat dicampakkan. Dan dengan cepat, iblis mencuci pikiran gadis ini. Dengan cepat, dia menjadi pelayan iblis. Dan gadis inilah yang harus Frey tangani nantinya. Iblis memerintahkan agar gadis bangsawan untuk menyerang asrama rakyat biasa. Dan dengan kemampuan iblisnya, gadis itu menurut begitu saja. Di ruangannya, Frey meminum kopi yang telah dibuatkan oleh Kanya. Frey mengajak Kanya untuk pergi keluar, seperti berbelanja pakaian ataupun makan berdua. Kanya merasa sangat bahagia karena ini artinya kencan. Namun, beberapa detik sebelum mereka berangkat, Serena datang dan mengabarkan mengenai penyerangan asrama rakyat biasa yang sudah dimulai. Mereka langsung berangkat ke lokasi dan nampak jelas jika asrama sudah dipenuhi aura kejahatan para iblis. Sistem mengatakan kalau misi sudah dimulai. Jika Frey berhasil menangkap pelaku, maka dia akan mendapatkan senjata pahlawan. Namun, jika gagal, umurnya akan dikurangi. Frey bertanya pada Serena mengenai alat pendeteksi iblis. Namun, Serena tidak menemukan adanya reaksi. Frey tahu jika seorang bangsawan telah menyusup masuk. Ini juga adalah suatu kejanggalan karena seorang bangsawan malah menyusup ke asrama rakyat biasa. Namun, Frey berniat langsung menyelesaikan masalah. Kanya merasa itu terlalu terburu-buru dan meminta Frey untuk melakukan penyelidikan. Tapi, mereka tidak memiliki banyak waktu. Frey menunjukkan batu pengendalian dan batu ini dapat dipakai untuk mengendalikan para monster. Frey akan memakainya untuk berpura-pura seakan dia yang menjadi dalang penyerangan, agar tetap mendapatkan poin kejahatan palsu. Saat Frey dan Kanya berdiskusi, Klana, Velroke, dan Irina tiba-tiba datang karena khawatir akan teman-teman mereka di asrama rakyat biasa. Frey merasa jika situasi ini semakin sulit, karena dia harus melawan musuh sembari berpura-pura jahat. Itu tidak akan mudah. Serena meminta penjelasan mengapa Frey tidak menemui heroin lain. Namun, Frey menyuruh Serena untuk menurut saja. Serena memakai semacam sihir non-deteksi yang bisa membuat mereka tidak dapat ditemukan oleh heroin lain. Lalu Frey juga meminta kedua gadisnya untuk segera menyelesaikan masalah sebelum ketiga heroin lain masuk ke asrama. Saat melangkah masuk, Frey diserang monster kalajengking mutan. Namun,
Serena berhasil meratakan semua musuh yang ada di hadapannya. Frey merasa sangat bersyukur karena Serena ada di pihaknya, karena dia dan Kania tidak bisa leluasa memakai kekuatannya, apalagi kalau harus melawan pasukan iblis. Setelahnya, mereka bertiga melakukan investigasi, dan Serena menemukan jika ada banyak lingkaran sihir di tembok dan lantai. Kania juga menemukan beberapa korban yang pingsan. Kania mencoba menelusuri ingatan semua korban, namun sihir yang dipakai terlalu kuat. Frey merasa jika ini ulah Raja Iblis, namun tetap saja dia ragu Raja Iblis mau turun tangan hanya untuk melawan rakyat biasa. Selain itu, kemungkinan besar ini adalah ulah para bawahan Raja Iblis yang meminjam kekuatannya. Serena menghampiri Frey dengan kesimpulan bahwa asrama bukan dipenuhi banyak lingkaran sihir saja, tapi ada sebuah lingkaran sihir raksasa yang membungkus asrama. Frey langsung tahu jika ini adalah sihir summoning. Caranya adalah dengan mengorbankan banyak nyawa dari manusia yang masih hidup. Juga, kenyataan bahwa pelaku utama ada di lantai 2. Informasi dari Serena menuntun mereka menuju sang bangsawan yang marah. Dia terus mengeluarkan energi kegelapan, namun jelas sekali dia sudah tidak sadarkan diri. Frey yang datang dari belakang tidak berkata apa-apa dan langsung melancarkan serangan. Namun lawannya malah mencemooh Frey karena itu tidak mempan. Kania dan Serena juga membantu, namun Frey menenangkan keadaan. Dirinya memiliki batu pengendali. Kalau kalian lupa, ini adalah batu yang diperebutkan para heroin di awal episode. Dan dengan batu ini, Frey dapat dengan mudah melepas kontrol Komandan Raja Iblis kepada sang bangsawan yang marah. Kania merasa bersyukur karena semua berjalan lancar, begitupun Seren dan Frey. Namun, belum sempat mereka merayakan, ketiga heroin sudah tiba di area pertempuran. Mereka sudah sangat cepat, namun tetap terkejar oleh Klana. Klana langsung menuduh Frey sebagai pelaku. Klana mencurigai Kania yang berdiri dekat dengan Frey. Namun Kania langsung berakting bahwa dirinya dipaksa oleh tuan muda yang menjijikan. Kania mengacungkan jari tengah, namun dia merasa sangat bersalah pada Frey. Di sisi lain, Serena membela Frey dan menjelaskan jika Frey tidak jahat. Malahan Frey yang berusaha menghentikan semua kekacauan di asrama ini. Frey merasa jika situasi ini terus dibiarkan, maka akan menjadi masalah besar. Dia memakai batu pengendali untuk mengambil alih kontrol akan semua binatang iblis. Namun Kania berakting jika Frey dikendalikan oleh gagak iblis. Frey merasa support dari Kania sangat bagus. Dan ketiga gadis lain langsung memakai kekuatan ilahi mereka masing-masing. Dengan cepat, lantai 2 asrama menjadi medan pertempuran ronde kedua. Namun, mereka sudah sangat kewalahan dengan binatang iblis. Sementara Frey masih tetap berdiri tegap dengan memegang pedangnya. Velroch menyerang dengan tinju suci. Namun dengan mudah, Frey menangkisnya memakai kekuatan pedang dan elemen cahaya. Sementara itu, Serena juga melancarkan serangan. Dan Serena memberi tatapan yang seolah bicara bahwa tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, akan ikut bersandiwara. Frey mengeluarkan energi cahaya dengan lebih intens agar aktingnya terasa natural. Namun, ini menjadi bumerang bagi dirinya. Karena sedikit demi sedikit, Irina sadar jika Frey adalah orang yang sudah menyelamatkannya di hutan. Klana menyergap karena merasa Frey sudah muntah darah dan akan melemah. Namun Frey melepaskan energi kegelapan dan bersiap menyerang mereka semua. Di saat yang bersamaan, sihirnya overload dan akhirnya meledak. Semua orang merasa heran karena tidak seharusnya sihir Frey lepas kendali. Sementara itu, Kania meminta Frey untuk menyerahkan sisanya kepadanya. Karena Kania merasa ini adalah akhir dari akting mereka. Namun, Kania menatap bahwa Frey benar-benar tidak sadarkan diri. Itu bukanlah akting. Frey benar-benar diserang oleh sistem. Besar kemungkinan jantung Frey sudah diremas oleh sistem. Serena merasa sedih karena Frey pingsan.
Di sisi lain, Irina yang sudah menyadari bahwa Frey berpura-pura jahat mulai mengulang kembali semua memori yang telah dia lewati. Dia bertanya-tanya mengapa Frey melakukan semua tindakan seperti ini. Sementara Kania masih bertanya-tanya siapa yang sudah sadar bahwa Frey sebenarnya baik. Di sisi lain, Raja Iblis yang juga memiliki sistem mendapatkan sebuah quest. Rupanya, jika dia berhasil dalam misinya, maka dia bisa bebas dari kastil Raja Iblis. Namun, karena misinya gagal, dia tidak dapat dengan bebas memakai tubuhnya sesuka hati. Sebagai gantinya, dia berubah menjadi sosok gadis bangsawan dan mulai melangkah keluar. Pada dasarnya, semua orang tidak akan menyadari dirinya iblis, kecuali orang tersebut memiliki sistem yang sama. Dengan kata lain, hanya Frey yang dapat tahu. Di sisi lain, Frey mulai masuk ke alam bawah sadarnya, membawa Frey ke ingatan masa lalu di mana dia terjebak di hutan dan terpaksa melawan monster serigala mutan. Irina muda juga masuk ke hutan tersebut dan langsung menembakkan bola api. Serigala mutan yang tahu dirinya tidak bisa menang, akhirnya lari meninggalkan Frey dan Irina. Irina memarahi Frey yang masuk ke hutan berbahaya. Frey kecil bahagia karena diselamatkan dan langsung melompat ke arah Irina. Namun Irina mengatakan dirinya benci bangsawan, dan hal itu membuat Frey muda menangis. Sementara itu, Frey yang asli memandangi ingatan masa lalunya. Frey mengingat masa lalunya dan menyadari bahwa ingatannya sudah dimanipulasi. Frey memegangi kepalanya dan berusaha mengingat segalanya. Tapi itu tidak berhasil dan malah membuatnya sakit kepala. Sementara itu, Irina muda mengajak Frey muda untuk segera lari dari hutan yang penuh monster. Tapi Frey muda berkata bahwa ibunya memerintahkan dirinya untuk tidak pergi kemanapun. Namun Irina membentak Frey dan berkata, ibunya pasti sedang cemas mencari Frey. Frey muda terlalu polos dan salah mengartikan ucapan orang-orang di sekitarnya. Setelah itu, mereka berdua mulai menyusuri hutan. Sementara itu, Frey yang asli mengikuti ingatan masa lalunya, berharap dia mendapatkan jawaban dari ingatannya yang telah dihapus. Saat berjalan, Irina menanyakan, sudah berapa hari Frey terjebak di hutan? Dan Frey menjelaskan dirinya sudah terjebak selama 3 jam. Tapi Irina berkata kalau Frey sudah terjebak selama 2 hari. Saat mereka sedang berbincang, rupanya serigala mutan yang lain datang menyerang. Kini serigala itu jauh lebih berbahaya dan jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Serigala berhasil menangkap Irina dan Frey muda. Tanpa kekuatan malah memukuli serigala dengan tangan kosong. Jawabannya adalah Frey dan Irina sama-sama dilukai oleh serigala itu. Namun beberapa detik kemudian, Frey membangkitkan kekuatan Starlight miliknya, dan hanya bermodalkan tongkat kayu, dia berhasil mengalahkan serigala mutan dengan 1 serangan. Irina jadi tahu kalau Frey memiliki kekuatan yang hebat. Dan dari sini pula lah Irina jadi tahu kalau Frey menyembunyikan kekuatannya, juga membongkar identitas Frey di hutan. Di sisi lain, Irina juga sempat terkena serpihan batu akibat benturan antara kekuatan Frey dan serigala mutan, yang membuat wajahnya memiliki bekas luka menyilang. Setelah pertarungan berakhir, Frey akhirnya terputus dari ingatan dunia ini. Sementara itu, scene menunjukkan Klana dan Velroch yang dikabari jika Isabella, yaitu gadis bangsawan yang kemarin dirasuki Raja Iblis, sudah terbangun dari pingsannya. Sementara itu, Raja Iblis sudah berhasil menyusup ke akademi sebagai seorang siswi dan menghipnotis seorang murid penjaga. Dia mengetahui wajah asli sang pahlawan, Frey Raon Starlight, dan Raja Iblis berniat menghancurkan Frey beserta para heroinnya sekalian. Di sisi lain, Kania sedang dimarahi oleh Serena, karena Kania menyembunyikan segalanya dari Kania. Juga alasan Frey pingsan saat ini. Frey sudah pingsan selama 3 bulan, tapi Kania tetap diam dan menolak memberikan informasi. Pada dasarnya, Kania juga bukan tidak ingin memberitahu, melainkan untuk apa juga memberitahu. Toh, itu tidak akan membuat Frey sadar dari pingsannya. Kania yang terus dimarahi
akhirnya jengkel dan menegaskan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Yang Serena ketahui itu adalah kebohongan. Serena menanyakan apakah Kania berniat berpura-pura sampai akhir. Di sisi lain, Irina menyela dan berkata ingin bersih-bersih. Serena menjelaskan bahwa mereka sedang terlibat dalam pembicaraan penting dan meminta Irina untuk datang lagi nanti. Namun, Irina menjelaskan jika dirinya sudah memiliki kontrak jiwa dengan Frey. Jika dia bolos dalam kegiatan bersih-bersih, maka jantungnya akan dihancurkan oleh kutukan. Serena yang tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya mengizinkan Irina untuk bersih-bersih. Serena mengajak Kania untuk keluar dan melanjutkan pembicaraan. Sementara itu, Irina melihat Frey yang mulai batuk darah. Frey akhirnya bangun dan menanyakan sudah berapa lama sejak dirinya pingsan. Irina menjelaskan kalau Frey sudah tertidur selama 3 bulan penuh. Tentu ini sangat mengejutkan. Frey sudah membuang waktu selama 3 bulan. Dan dari percakapannya dengan Irina, dia sudah tahu kalau Irina menjadi lebih baik padanya. Itu bukan sikap terpaksa, yang artinya Irina lah yang sudah tahu bahwa Frey sebenarnya adalah orang baik. Namun karena hal itu pula lah, jantung Frey diremas oleh sistem dan membuatnya tidak sadarkan diri. Juga, tumpukan hukuman kini menjadi 2 lapis, karena Irina dan Kania sudah mengetahui identitas asli Frey. Frey ingin langsung bertanya apakah benar Irina yang mengetahui identitas aslinya sebagai seorang true hero. Namun, Frey memutuskan untuk tidak terburu-buru karena itu akan sangat berbahaya. Meski kemungkinan besar memang Irina yang mengetahui identitas aslinya, namun jika ternyata malah Serena yang mengetahui identitas aslinya, maka hukuman akan menjadi 3 lapis. Tak lama setelahnya, kedua gadis Frey menghampiri dirinya. Entah dari mana ini mereka tiba-tiba tahu kalau Frey sudah sadarkan diri. Frey memberikan perintah bagi Serena dan Irina untuk meninggalkan ruangan, karena dia ingin mengobrol berdua dengan Kania. Kedua gadis itu menurut, dan meninggalkan Kania bersama Frey berduaan. Frey langsung menanyakan apakah Kania tahu siapa orang yang sudah menyadari identitasnya. Namun Kania menjelaskan kalau dia tidak tahu. Frey mengatakan jika Irina lah orangnya, yang membuat Kania merasa terkejut. Frey menjelaskan jika Irina tahu identitasnya karena Frey memakai sihir bintang di hutan dan meminta Kania untuk segera menyelidiki Irina. Kania memahaminya. Selain itu, Frey meminta Kania untuk membuatkannya beberapa makanan. Setelah Kania meninggalkan ruangan, tiba-tiba sistem mengabari Frey jika musuh sudah mengetahui identitas asli Frey, yang membuat Frey kesal karena tidak diberi istirahat oleh sistem. Frey mengatakan bahwa dirinya belum siap menghadapi pasukan Raja Iblis. Tanpa Frey ketahui bahwa Raja Iblis itu sendirilah yang mengetahui identitas Frey. Sebagai pengingat, di dunia sebelumnya, Frey juga mengkhianati Raja Iblis dan membawa Raja Iblis mati bersamanya. Sementara itu, Frey mengatakan bahwa meski hidupnya berat, dia bersyukur karena masih memiliki Kania di sisinya. Sementara itu, sambil bersenandung, Kania membuatkan makan siang bagi Frey. Dan dengan tekad kuat, Kania menginginkan untuk tidak membiarkan hidup Frey sia-sia. Di sisi lain, Irina juga terus menebak-nebak alasan Frey berbuat baik dan berniat menyelidiki Frey diam-diam. Sementara itu, Klana dimarahi oleh ibunya karena menganggap Klana tidak peduli pada kerajaan. Namun, Klana tidak peduli dan meninggalkan ibunya dalam rasa jengkel. Di sisi lain, Velroche yang sering kita anggap bodoh dan menganggap Frey ini seorang gadis, rupanya sudah lama tahu mengenai identitas Frey dan bahkan Raja Iblis yang sedang menyamar. Sungguh gadis suci yang dapat diandalkan Velroche ini. Dan yang terakhir adalah Serena. Serena yang cerdas luar biasa ini juga berhasil mengakali sistem. Dengan sihir yang dibawakan oleh burung dara, dirinya berhasil mendapatkan semua ingatannya kembali. Dan dia berada di pihak Frey, tanpa Frey mengalami serangan jantung akibat Serena yang mengetahui identitas aslinya. Frey membulatkan tekad dan ingin agar dirinya dapat melindungi semua orang yang dia cintai kali ini. Sementara itu, Raja Iblis mendatangi sarang naga. Dia berkata akan membunuh sang pahlawan,
memerintahkan naga untuk bergabung dalam perang besar dalam rangka memusnahkan umat manusia. Baiklah, manhwa I'm the hero but the main heroine are trying to kill me ini berakhir di sini ya guys. Sebenarnya ini belumlah tamat atau hiatus, tapi admin tidak dapat menemukan chapter 34 dan hanya berhasil menemukan light novelnya saja. Jika kalian merasa cerita ini tertarik dan penasaran juga dengan kelanjutan hidup Frey, boleh disampaikan di komen.